Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ezra Mizan dengan NIM 125450062 dalam mata pelajaran algoritma pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitri Nurjana. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma pemrograman di pertemuan ke-6 di mana di nomor 1 kita disuruh atau diperintahkan untuk membuat fungsi pajak tahunan dan yang saya notice di sini yaitu di formula menggunakan tarif progresif atau yang bisa kita kenal sebagai tarif berlapis. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Pertama-tama kita akan mendefinisikan, penghitungan pajak nantinya. Kita definisikan hitung pajak. Hitung pajak ini bisa kita, masukkan sebagai PKP atau penghasilan kena pajak, dan kemudian kita buat sebuah variabel kosong, yaitu pajak dengan nilai sama dengan nol. Kenapa? Karena nantinya kita akan menggunakan pajak ini sebagai tempat untuk menampung hasil perhitungan nantinya. Oke, langsung ke logika pertama. If PKP sini ya hitung pajak ini ya, nilainya di bawah 60 juta. Oke, maka pajak PKP diberikan dengan, karena tadi kita di 5%, maka 5% bisa kita tulis sebagai 0,05. Oke, lanjut ke pengkondisian kedua atau logika kedua. Elif, Elif, PKP lebih kecil dengan 250 juta. Oke, maka pajak yang ditambah dengan tapi dikur dibandingkan dengan pajak 15%, kita bisa tulis 0,15. Oke, pertama saya akan menjelaskan kenapa begini. Karena 60 juta pertama saat kita input ke penghasilan nantinya akan dikenakan pajak 5%. Dan kemudian sisa uangnya yang didapat dari total penghasilan yang dikurangi 60 juta tadi akan dikalikan dengan 15%. Jadi semisal saya input 250 juta, maka 60 juta dari penghasilan saya akan masuk ke pajak 0,05%. Sedangkan sisanya, yaitu kurang lebih 190 juta akan masuk ke pajak 190 juta akan masuk ke pajak 0,15%. Oke, langsung ke pengkondisian berikutnya. Yang ini PKP sama dengan 500. Oke, masih sama pajak, langsung kita copy saja biar tidak memakan waktu yang cukup banyak. Oke, kita hilangkan saja. Kita ganti dengan 190 juta. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan setelahnya tambahkan dengan kita ganti nilainya, lakukan saja. Oke, ini kita ganti dengan 250 juta. Tuh, 23. Karena karena kondisi sebelumnya sampai 250 juta per tahun. Sedangkan sekarang 250 sampai 500 juta. Jadi ini langsung dikurangkan artinya dengan eh, langsung dikurangkan dengan 500 juta yang kita inputkan apabila nanti kita input. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi, ya, maaf, edit, PKP,
kecil. Kita sekarang menggunakan 5 miliar karena yang berikutnya 500 juta sampai 5 miliar. Oke, pajak sama dengan masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita tinggal gunakan 500 juta saja. Kita tambahkan di sini. Terus ini kita tambahkan. Oke, itu lebih tambah. Dan ini kita ganti menjadi 30% karena pajak yang diminta saat penghasilan kurang dari 5 miliar sampai dengan 500 juta yaitu 30%. Oke, karena ini bisa kita bilang kondisi terakhir sebelum else. Dan kondisi terakhir else berarti sisanya yaitu di atas 500 juta. Di atas 5 miliar, maaf. Di atas 5 miliar. Oke. Oh, mohon maaf. Sebenarnya ini diberi tanda sama dengan dahulu sebelum lupa. Oh, else untuk else ini tidak usah. Oke, karena ini condition terakhir yang berarti di atas 5 miliar. Pajak sama dengan pajak kita copy di sini. Tidak. Oke, itu saja di sini. Jadi pajaknya sebesar 35%. Kita tambahkan saja di sini nanti. Itu 5 miliar. Oke, dialihkan dengan 0,30. 0,30 ini sebenarnya bisa ditulis 0,3 karena 0 di belakang koma tidak terlalu berarti. Satu, ya. Dan setelahnya kita bisa tulis return pajak yang akan mengembalikan nilai pajak tadi, maksudnya ke nilai pajak intinya. Oke, langsung saja ke kita masih perlu input tadi. Oke, saja kita tulis gaji pajak. Ya. Dan slot, misal nantinya ada gaji menggunakan koma atau sebagainya. Di sini sebutkan gaji. Lanjut lagi, total pajak. Dan hitung pajak. Kita memanggil komen div yang telah didefinisikan sebelumnya dikalikan dengan gaji. Langsung kita tap aja. Di sini kita hapus dulu. Oke, kenapa tidak menggunakan uh, kali seperti ini? Kalau menggunakan kali akan error. Nah, itu kita menggunakan tanda kurung. Karena kalau di Python menggunakan ini matematikanya, maka akan langsung hitung pajak dikalikan dengan gaji kena pajak. Oke, sudah. Setelahnya print nol pajak. Ya. Ini yang
Ini bisa kita masukkan saja anggarannya. Kalau mau lebih rapi, kita bisa telepon F2-nya untuk F3 di awal. Dan di sini kita masukkan total pajak. Oke, ini tujuannya apabila nanti saya run gitu ya, kita coba agar lebih rapi, misal kayak saya inputkan sini 550 juta. Dia akan memberikan koma sebagai penanda agar mudah dibaca di setiap dua desimal ini ya. Sebagai contoh di sini 11.500.000. Kalau tidak ada koma seperti ini kan agak sulit dibaca. Sehingga saya berarti 11,500, sekian sekian sekian. Dan ini adalah total pajak yang harus kita bayarkan. Apabila mau lebih dimodifikasi atau sebagainya, sebenarnya bisa kita memasukkan nanti kita tuliskan di sini hasil gaji kita setelah kena pajak. Cuman itu akan lama, jadi cukup sekian eh, tugas nomor satu untuk pertemuan 6 tentang pemrograman dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf.